Pernah cerita waktu itu di Pekalongan bagaimana? Masuk Pekalongan itu sudah ada spanduk tulisannya menolak datangan bawah itu ada. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MAU TV dalam program spesial Road to Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Pada episode kali ini, kita akan mengajak sahabat MAU TV untuk menelusuri jejak perjuangan salah satu tokoh besar, inisiator, pendiri, dan penggerak Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Asdullah atau yang lebih akrab kita kenal dengan Mbah Wahab. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat istimewa, yaitu Ibu Nyai Hajah Munjidah Wahab. Beliau adalah putri dari Mbah Wahab yang akan berbagi kenangan, kisah keluarga, dan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh beliau khususnya dalam perjalanan muktamar ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Ibu? Sehat nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di MAU TV di tengah-tengah padatnya kesibukan Ibu ini nggih. Dan ini menjelang muktamar Ibu pasti sangat sibuk nggih Bu. Biar muktamarnya kan dilaksanakan di Tambak Beras. Biar muktamarnya sukses pasti Ibu sangat sibuk ini. Terima kasih Bu. Nggih, Ibu langsung nggih pertanyaan yang pertama. Ibu, ini kita sebagai warga NU tentu menyambut dengan rasa syukur bahwa muktamar ini digelar di Tambak Beras. Tambak Beras ini merupakan tempat yang memiliki ikatan sejarah yang sangat kuat dengan perjuangan Mbah Wahab. Ngapunten Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar kabar bahwa muktamar ini digelar di Tambak Beras? Ya. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa hingga bisa menyampaikan berbagi pada Imam WH yang hari Habib mengintai saya untuk wawancara terkait dengan Mbah Wahab yang di dalam muktamar ke-35 di Tambak Beras. Setelah kami mendengar malam itu ditetapkan oleh GBNU dalam rapatnya bahwa muktamar ini akan digelar di Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang tanggal 27 sampai tanggal 31. Nah, begitu malam itu kita mendengar berita ini, kemudian dikirim foto dari pengurus PBNU setelah memutuskan itu adalah rasa pengurus PBNU dengan foto bersama itu merasa bahagia. Kami juga bersyukur dan kami juga berpikir bahwa ini sudah takdir Allah. Ya, okay. Kemudian isyarah itu sampai saya terharu, ternyuh gitu. Terharu. PBNU telah ingat kembali ke Tambak Beras. Ya. Alhamdulillah, ini isyarah memang. Isyarah, ya. Di mana kita telah berpikir juga lahirnya NU 1926. Okay. Muktamar digelar di Tambak Beras 2026. Ini adalah sangat takdir ya Allah. Dan isyarah berdiri 92. Karena di bumi Tambak Beras ini adalah akhir leluhur kita, Maseha. Okay. Mempertemukan antara Mbah Wahab dan Mbah Hasyim itu di Maseha ini. Ya Allah. Makanya tempatnya di Tambak Beras. Tahun 2015 itu waktu saya masih wakil Dumati, kan di Jombang. Yeah. Tempatnya di alun-alun, setnya. Kemudian peserta atau mutamirinya itu dibagi 4 pondok. Jadi belum ya bumi Jombang saja. Yeah. Namun untuk 35 muktamar ke-35 ini adalah khusus di Tambak Beras. Itu yang sehingga kami dengan waktu yang singkat 2 bulan
2 bulan. Waktu yang Alhamdulillah, tapi kesiapannya dari semua baik itu keluarga maupun yayasan dan masyarakat. Nah ya, ini tidak hanya gawinnya tabrak, ternyata itu adalah Jombang ditarik kembali Jawa Timur. ya Allah, subhanallah. Ya, jadi ini insya Allah mudah-mudahan dengan adanya ditempatkan di tempat beras, mudah-mudahan sukses. Amin. Jalan Nggih. lancar, aman, Amin. tertib, Iya. dan memutuskan keputusan yang sangat bermanfaat dan berkah. Amin. Nggih. Ibu ngapunten, kalau membicarakan tentang muktamar atau NU, pasti tidak bisa dilepaskan dari Mbah Wahab. Kita semua sudah tahu Mbah Wahab itu bagaimana perjuangan beliau mendirikan NU. Kita tahu sosok Mbah Wahab seperti apa, seorang ulama yang karismatik, tidak hanya menguasai ilmu agama, Bu. Beliau ahli politik, ahli ekonomi, ahli semua. Ibu, kalau menurut Ibu pribadi, seperti apa sosok Mbah Wahab itu? Jadi saya melihat bahwa memang ya saya tidak karena anak, tapi sudah melakukan seluruh dunia. Betul. Bahwa Mbah Wahab sini menurut saya pribadi sosok yang ya cerdas, kritis, dan yang jelas adalah moderat. Moderat itu yang Sehingga sangat penting. semua apa yang baik itu di dalam segi hukum maupun pada masyarakat itu banyak yang diterima. Karena bisa tahu bagaimana yang ada jadi bawah di masyarakat kayak apa itu. Beliau sangat paham semuanya. Dan akhirnya bisa menyatukan, Ini karena beliau juga kalau lagi punya keyakinan yang kuat dengan kesabaran beliau. Kesabaran beliau. Kalau kita membaca sejarah Mbah Wahab itu rasanya Masya Allah seperti itu, betapa mulianya beliau itu. Karena kan kita melihat waktu itu masih kita dalam kondisi yang sangat keterbatasan karena masih dijajah Belanda. Kita tidak bisa membayangkan. Nggak bisa membayangkan berbeda jauh dengan kondisi saat ini. Sehingga begitulah. Saya jadi apa itu selain ulama dan juga memang cerdas. Ibu, ini semua kita sebagai warga NU pasti kagum lah kalau membaca sejarahnya Mbah Wahab. Untuk Ibu sendiri, Ibu, hal apa yang paling Ibu kagumi dari Mbah Wahab? Saya melihatnya Mbah ini semua ilmu itu bisa. Subhanallah, Subhanallah. Semua itu tidak ada yang meniru sampai Surya maupun banyak orang sekarang ini, karena saat itu adalah memang harus pertama beliau belajar ke beberapa pondok pesantren dan mengagumi, dan selanjutnya beliau sampai ke Mekah, sampai pulang tidak berhenti di sana pun juga membuat satu organisasi dan sampai pulang, sehingga beliau ini bisa mendirikan NU yang sekarang seperti ini sampai mendunia. Itu adalah satu kami sangat kagum, kami sangat dengan upaya beliau, karena mendirikan satu organisasi itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya, jadi itulah yang saya kagumi, sehingga ya dengan tidak hanya sejarah untuk NU saja, tapi untuk bangsa ya, betul, sehingga Ibu. dengan kemerdekaan punya andil besar. Dengan para kiai. Subhanallah, Mbah luar biasa, karena pada waktu zamannya tidak seperti sekarang, masih zaman sulit seperti itu, Ibu ngapunten, Mbah Wahab itu kan pasti seorang pejuang, sibuk seperti yang Ibu sampaikan tadi, kondisinya waktu itu tidak semudah zaman sekarang, pasti banyak yang di luar. Kami penasaran, Ibu, mungkin Ibu sakit bercerita sedikit, Mbah Wahab ketika di dalam itu seperti apa keseharian beliau itu? Ya, kalau kakak saya kan udah mengikuti pada zaman Jepang, zaman Jajah,
Saya kan lahir saya 48 berarti kan sudah kemerdekaan. Ya. Jadi apa yang saya tahu bahwa HAP ini dekatannya dan perhatiannya dengan keluarga walaupun sesibuk bagaimana untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Islam dan untuk bagaimana kelangsungan organisasi Nahdlatul Ulama, bagaimana beliau sebagai anggota DPR, ya, dan semua pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan di kami masih sangat memperhatikan kepada keluarga. Ya Allah. Betul. Nggih. Jadi sehariannya kalau Abah itu di mana saja, di Jakarta maupun di Jombang, ini sehariannya pasti mulai pagi itu sudah ada tamu. Tamu nggak berhenti-berhenti. Ya, kalau sampai kalau waktunya makan, tamunya tidak makan, tidak makan sendiri. Ya, tamu waktunya tidak makan. Kalau waktunya makan. Nah, setelah itu kalau sudah tamunya tidak ada, ya yang kerjakan ngetik sendiri. Subhanallah, ya, ngetik sendiri, ya Allah. Yang kecil itu zaman dulu, ya, ngetik sendiri di depan di ruang tamu itu, meja bulat itu ngetik sendiri. Dan bahan kertas dan sebagainya. Nah, pulang dari Jakarta kan masih belum listrik, kan masih lampu. Nggih, Petromak. Ya, biasanya kalau dari Jakarta itu naik kereta. Dijemput di Kertosono, pulang udah malam kan, besok tahu kalau malam itu lampunya nggak terang gitu lah, mikromat. Pagi itu setelah sarapan ditaruh di meja, dibongkar semua. Bongkar lampu ini sudah jadi ada kertas gosok dan sebagainya, sudah di setel, dikembalikan lagi, dipasang lagi. Saya disuruh beli kertas sama kaosnya lampu. Nah, di toko warungnya Pak Dolah yang sebelah baratnya masjid. Pak Dolah itu ada. Saya beli di situ. Saya suruh beli kaos ini. Pasang kaosnya, kompak. Nah, sudah bagus. Malamnya itu sudah jos lagi. Jadi masyarakat sih pun juga bisa bongkar, masang kembali, bongkar pasang. Subhanallah, beliau ulama. Enggak ada sekarang ini gus-gus saja suruhannya kongkongannya santri. Kongkonan pembantu nih, apa titik kongkon. Enggak, dia tuh jaga sendiri. Kok bisa seperti itu, Bu? Sekecil itu loh. Nggih. Padahal walaupun beliau menghendaki nyuruh pun bisa, nggih. Tapi dikerjakan sendiri. Dan kadang-kadang sekarang ini bisa bongkar nggak sembalik no. Nggih. Beliau kembalikan lagi. Dan selesai gitu saya dipanggil, tukono kaos Rosanti. Ya Allah. Yang metrikan langsung dipompa, ini pagi itu siang. Nah, berarti malamnya sudah bisa dinyalakan terang. Terus sampai gitu, ya, belum yang lain juga demikian. Jadi hal seperti ini kemudian kalau dan anak-anak dan keluarga itu sedikitku. Nah, ini yang kita ini juga bisa melaksanakan sampai hari ini. Ini beliau untuk kedekatan dengan anak-anak dan keluarga ini makan malam. Habis maghrib itu kita suruh ngaji Quran dan setelah itu tidak makan. Makan itu di absen semua anak-anaknya. Kalau nggak ada, cari sampai mana. Gitu. Pada saat jadinya data, jadinya sejak habis makan nih Mbak ya. Ini habis makan, tidak langsung terus belanja, enggak. Jadi ringkusi semua ini apa masih duduk di situ, tanya satu persatu. Dia sekolah, mana? Tanya satu-satu. Berarti ya cerita gitu. Dongeng-dongeng, cerita lama sampai ya ada yang tanya, ada gitu dimakan itu. Setiap makan tuh dicari semua di absen. Jadi kalau sudah abang datang semua harus siap. Nah kalau puasa anak-anak ini diajari kita sendiri Fathul Qorib. Jadi sendiri masih sempat untuk mengajar anak-anak. Ya, itu mungkin kalau puasa. Kemudian yang untuk hajinya ini yang di santri-santri itu kan habis taraweh. Biasanya ya tafsir. Ini sih walaupun kegiatan banyak tapi kalau puasa
ngaji di rumah. Jadi sisa ya kayak punya cekuk. Jadi perhatiannya gitu. Belum lagi Mbak, kalau pergi Nggih. pulang pasti bawa oleh. Oh, ngoten nggih, Pasti Bu. bawa oleh. Kok seperti itu, Bu, nggih? Ya, bawa oleh-oleh. Oleh-oleh ini saya sering mengikuti oleh-oleh ini dan bagi-bagi. Kalau saya mengikuti dari Jakarta, naik mobil, jalan beli buah misalnya tuh durian, apa itu rambutan, gitu ya. Nah, ini begitu sampai rumah, Nggih. berhenti mobil di halaman, Nggih. langsung keluar ke bagasi. Sopir Nggih. buka. Belum dibawa ke rumah, sudah dibagi-bagi. Ambilkan ini untuk di Hamid. Ini yang untuk diyerokin. Kan adik-adiknya kan udah meninggal kan, Adik-adik. istri-istrinya. Nggih. Ini yang untuk DHK. Baru sisanya bak masuk. Oh, ngoten. Masa ada orang begitu? Nggih. Enggak ada. Begitu perhatiannya kali Tidak saudara-saudara, hanya putra pada anak-anak, tapi saudara. saudara. Karena Nggih. saudaranya ini apa sudah wafat, tinggal anaknya masih banyak. Nggih. Oh ya Allah, Nggih, begitu itu. perhatiannya, nggih. Sampai katanya Mbak Yu saya, Pemuda Marok yang sekarang itu, yang tertua sekarang, Nggih. itu dulu pernah katanya sampai zaman ya, mulai zaman Belanda, zaman apa, Nggih. itu pernah nggak beli apa-apa, oleh-oleh tebu. Oh, harus bawa oleh-oleh, nggih. Bu tebu, bu nanas, pokoknya gowo. Kayak itu perhatiannya. Ya Allah. Begitu pentingnya oleh-oleh sebagai Iya. perhatian, nggih, bukti perhatian, nggih, Bu, nggih. Kalau puasa istimewa. Nggih, pripun, Bu? Puasa, kalau puasa itu tanggal 10 puasa pulang dari Jakarta, bawa koper, isinya kain, baju, bahan ini sak koper, buka pagi-pagi Pak Habas bawa koper. Dan dibuka, lah dalam pun di kok sing keri. Ini sak tumpuk. Dan ya Hamid, ini ya Hamid sak anak-anake. Biar roken sak anak-anake. Bagi-bagikan dulu. Anaknya nanti datang lagi belakangan. Oh, ngoten. Begitu lomanya, sifat lomanya perhatian ke saudara-saudara. Ya, ini harus tahu yang namanya ponakan-ponakan itu harus tahu semua. Begitu perhatiannya. Ada ponang-ponang yang ayahnya sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Nah, kemudian tanggal 20 atau itu setelah itu datang lagi baru yang untuk anak-anaknya. Ya Allah, kalau kita mungkin anak-anaknya dulu. Begitu luar biasanya, nggih, Bu. Subhanallah, ya Allah. Pada ponak-ponak ini tidak hanya pakai saja, sampai sekolahnya mondokin, sampai jodohnya dilamarno. Ya Allah. Ya perlu soleh sama Fatim ya sendiri ya. Ini ngelamarno. Nggih. Ya. Nggih. Ya, setelah itu segak ngelamar rotok sampai nyambut gawe ini. Renata ponakan. Ya Allah. Padahal sudah ulama besar sesibuk itu, nggih. Masya Allah, Ibu. Terus ini lagi, ini yang penting harus tahu semuanya. Ketika ngelamar yang belum kenal gitu nggih. Nggih. Itu emak itu saya dengar sendiri. Engko deloken omahe ono almanai NU ta gak? Ngoten. Almanai tanggalan. Nggih. Kalender. Nggih. Jadi omahe ono kalender NU ta gak? Berarti itu orang NU. Sampai begitu, ojo sampai keliru ke NU. Nggih. Terus ini saya dengar sendiri, soalnya kan semua mondok. Saya sendirian di rumah. Nggih. Saya yang enggak boleh mondok. Jadi sekian banyak anak yang enggak boleh mondok. Berarti Ibu lebih banyak bergaul dengan beliau sampai akhir. Nggih. Ibu nggih niki Ibu yang sering mendampingi Mbah Wahab nggih. Nilai-nilai apa yang sering ditanamkan oleh beliau, Bu? Mungkin yang sering disampaikan nilai apa, ngoten? Ya. Yang sering saya tahu itu bahwa sama kalau orang mau berjuang itu bahasanya ada itu darinya nih gitu, no isinya dicek. Istilah inilah sederhana tapi penting.
Jadi NU iku aja digawe nunut urip. Terus ya nek gak iso awet. Oh, nggih. Piye nang bahasa. Terus ya napa, Bah? Ngopeni NU iku sing bener. Ngawet. Ngopeni NU. Itu sambil tak tuntun gitu. Ya Udah Allah, ngoten nggih. nggih. Ngopeni NU aja. Nek berjuang itu kudu dari nyanyi bisa bahasa menyambut hari bunyi gak menjaga organisasi untuk cari hidup. Masya Allah, sederhana tapi maknanya dalam dan luar, tidak hanya untuk NU. Ya. Itu berlaku nggih Bu nggih kadosane semua apapun itu ya Allah Bu Nyai, subhanallah. Saya mendengar cerita Mbak Wahab kok merinding nggih, semakin merinding. Ya Allah nggih. Ibu ini kan menurut sejarah yang sering diajak Mbak Wahab mengikuti muktamar Ibu. Muktamar itu sejarah berdasar sejarah selama 25 muktamar Mbak mboten nate absen nggih, selalu mengikuti. Jadi memang Mbak Wahab ini Rois Am terlama. Nggih. Dari Mbah Hasim wafat tahun 1931 ya, Mbak. Apa hampir 21 tahun Rois Am. 21 tahun. Berarti dihitung ya. Nah, itu saya selalu tidak bukan saya mengikuti, saya kan yang udah akhir-akhir saja kan. Ya, saya baru mengikuti dan muktamar, dan tidak selalu saya, ya kakak-kakak saya yang ya bisa putra-putrinya diajak. Saya kan baru, jadi saya mulai saja dari saya sendiri, mulai diajak derek untuk acara muktamar itu di Solo tahun 62. Saya masih duduk di SD, di SDMI. Ya, karena dulu sekolah kan, kalau dulu umumnya kan Rangkel. Esok ibu SD, awan MI. Gitu. Saya masih SD 62. Itu di Solo. Dan fasilitas yang diberikan Rois Am itu ya tidak seperti sekarang. Yang satu kamar sama. Padahal anak-anak 5 ini tidak semua kecil-kecil ini. Jadi bawa kapet, bawa bantal dari rumah. Apa tidurnya di kita, di Jawa, di bawah sini. Nah, itu tahun itu saya tani di kamar sama, sehingga saya mengetahui bagaimana pembukaan itu Abah pidato kita, bagaimana dan semangat dan gayanya yang khas itu. Foto-foto ada di Makom, ada 62. Dan bagaimana Presiden Soekarno hadir sebagainya. Saya masih kecil, jadi ya seneng ya lihat pameran, terus aja nggak sampai sidang-sidang ya enggak, masih belum. Yang terusnya saya di Bandung juga sudah di PPNU saya, alimat. Ya banyak ya, kita bisa komunikasi sama teman-teman, komunikasi dengan teman-teman supaya kami pasti itu ada tujuan tertentu putra-putri walaupun masih kecil diajak nggih Bu nggih. Kemudian merupakan satu mendidik saya. Jadi dengan adanya diajak kami ini oleh ibu saya, yang jelas ada izin ayah kan, tidak memperhatikan anak-anak ini. Tahu seperti ini sehingga dengan sendirinya sudah masuk tertanam bahwa cinta kepada NU. Tidak usah, kami tidak disuruh. Kowe dadi iki melok iki enggak ada. Kowe melok penuh, kowe melok Fatayat, namanya sudah ada seperti melok Ansor yang enggak ada. Tetap otomatis karena itu maka ini sudah mendapatkan satu pendidikan menanamkan untuk kita bermasyarakat, kita berorganisasi, dan kita sudah tertanam tentang NU. Tidak perlu dengan kata-kata, langsung diajak ngoten nggih Bu. Begitu semua. Nggih. Ibu mungkin ini nggih terkait dengan muktamar. Nasihat apa yang sering disampaikan Mbak Wahab ke Ibu? Ya. Sama apa yang sudah kita tidak ada. Kamu harus bikin begini gitu, udah gitu. Jadi
caranya Abah memberikan itu dengan mendidik ini diajar. Nggih. Nggih. Nah, dengan apa yang dilakukan Abah itu sudah masuk di kita. Nggih. Abah itu selalu menghormati kepada siapapun. Selalu menghormati kepada Tidak ada siapapun. pandang bulu siapa-siapa enggak. Sampai hatta kepada pembantu saya tahu sendiri. Saya masih kecil. Nggih. Itu namanya dulu yang jadi khotimnya Abah itu namanya Dimyati. Dimyati ini orang Kediri. Mondok di sini kemudian bantu di kecil-kecil suruh manggil celokno Dimyati kan tepatnya di Pondok Indo. Pondok kan panggil itu manggil Dim sudah dimarahi langsung. Apamu kok jangkar ae? Gak oleh. Kang, gitu kan gitu. Jadi Kang Dim. Nah, perempuan ya you. Gak boleh. Nah, anak kecil-kecil apapun manggil nama langsung enggak. Itu kan juga kita. Jadi kalau manggil tuh Kang Dim. Seperhatian sampai segitu panggilan. Sopir aja loh. Nggih. Sopir ini. Terus saya mengikuti jalan ke Jakarta. Nggih. Nah, terus dan kita makan anduk warung. Nggih. Nah, ini ngomong gini. Manganmu karo mangane sopir kudu enak supire. Kalau sopir iki sing nggawa nyawa sampeyan iki. Lha nalai di ngono udah. Lah sing kene batine. Anjat. Sampai segitu. Ngoten nggih ya Allah. Jadi gitu. Masya Allah. Terus lagi yang paling pesan saya ini sering kalau ikut di Jakarta naik mobil. Itu Abah kalau di dalam mobil pakai peci Ngoten nggih. Nanti kalau mau turun, mau cari makan, Nggih. atau mau ke toilet misalnya, ganti kopiah hilang. Belakangnya ada kopiah hilang, belakang mobil ini. Nggih. Jero nih belakangnya. Duduk lah. Itu kopiah hilang. Mau ganti kopiah warung. Kok seperti itu Bu nggih? Nyamar nggak orang seperti sekarang malah jubahan nang warung. Ya kan? Jubahan warung apa ndak naik kereta api ya pakai kopiah hitam. Di tas itu ada kopiah hitam. Nanti udah di mobil dicopot ganti kopiah putih. Bisa bergaul agar bisa bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Bisa dengan masyarakat yang tidak tahu itu ya bapaknya. Heran sampai sedetil begitunya hal-hal sekecil bagi kita nggak pernah terfikirkan mungkin nggih Bu nggih. Kopiah warung, ini kopiah warung. Kopiah warung baru turun dahar. Subhanallah ngaten nggih. Jadi gitu. Jadi itu yang saya ikuti kali kita pergi ke Jakarta. Bukan sebaliknya kalau di rumah pakai kalau keluar pakai jubah panjang banget. Nggih. Gitu. Nggih. Dan pakaiannya selalu najis. Nggih. Ibu ini kan Mbah Wahab merupakan inisiator pendiri penggerak Nahdlatul Ulama. Berarti NU sekarang itu harus tidak boleh keluar dari cita-cita didirikannya NU, nggih Bu nggih, harus itu. Menurut Ibu mungkin ini keteladanan Mbah Wahab yang seperti apa yang harus tetap diteruskan oleh warga NU ini, Bu? Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana tujuan sebetulnya kami juga apa ya harus melihat NU sekarang ini kembali kepada bagaimana memang Mbah Hasyim itu yang untuk apa ya organisasi pengembangan pendidikan kepastian yang di dalam tapi yang keluar itu Mbah Wahab. Jadi untuk bagaimana mengajak menawarkan bagaimana NU ini bisa ke daerah-daerah dan itu tidak mudah. Tersingat juga tidak mudah mengajak masyarakat terutama kiai-kiai untuk masuk NU gabung NU. Tantangannya sangat luar biasa, penolakannya yang luar biasa. Tidak semua datang terus mau. Pernah cerita waktu itu di Pekalongan bagaimana
Termasuk Pekalongan itu sudah ada spanduk tulisannya menolak datangan bawah ada. Tapi apalagi masih kondisi seperti ini ya, pernah juga dengan dari satu daerah itu sehingga nggak berani ada orang yang didayoi, sehingga tidurnya di musola Ya atau di Allah, masjid itu sudah biasa. perjuangan waktu Ya. itu. Sampai pernah apa Mbak, saya cerita waktu di Madura itu pernah apa itu ya malaman terus di musola sampai sholat subuh terus ono sing diseret disuruh keluar, kan nggak kenal orangnya. Ya Allah, makan. Iya, jadi luar biasa. Bisa enggak mudah. Nggak mudah. Enggak tidak. Kemudian ya semua perjuangannya itu bersamaan dengan doa dan zikir. Harus ada keyakinan yang kuat, kemudian dengan zikir, dengan ya kita riyadhah, bagaimana bisa yang diajak itu dan sehingga alhamdulillah lama-lama dengan sedikit hingga terus diikuti sampai juga apa ya organisasi ini bisa berdiri di daerah-daerah. Jadi segitu caranya. Ini harus ingin kembali seperti itu perjuangan dari zamannya loh ya. Sulit seperti itu, keterbatasan semuanya seperti itu. Enggak ada HP, enggak ada Spanish ya itu. Jadi dengan demikian dengan keikhlasannya, dengan keyakinannya dan apa ya kekuatan ini dan kesabarannya ya. Jadi dalam hal ini itu agar supaya para warga Nahdlatul Ulama ini harus ditonjolkan adalah keikhlasan dalam berhikmah. Nahdlatul Ulama. Jadi pendidikan lebih dulu agar supaya dengan ikhlas insya Allah yang harus kita tanamkan sampai sesasan. Nggih. Ibu terkait bahwa Wahab itu juga zikir, wirid, bagaimana perjuangannya untuk mengajak itu nggih. Ini memang semua harus diiringi, harus diikuti dengan riyadhah, zikir dan ya bagaimana agar supaya ini terus sampai yaumil qiyamah nggih. Nah, saya tahu persis itu tahun setelah Gestapo. Kemudian NU ini akan mengusulkan kepada Bung Karno untuk salah satunya adalah mengutuk waktu daripada G13. Kedua bubarkan PK. Dan seterusnya adalah jaga. Ini saya tahu persis, saya waktu itu di Jakarta. Di Jakarta, besok mau menghadap presiden. Semalam tuh enggak tidur. Ya Allah. Enggak tidur. Klasik kan. Apa dan enggak tahu wiritan apa saya enggak tidur. Lagi saya nderekno ke kamar mandi. Pemboten sari. Oh, katanya ngadep bongkar adem presiden cek mandi sing sampai no. Iku kudu ngono. Gak koyo kiai saiki lho terus ya. Padahal itu 66 lho, gak koyo saiki. Mana saiki tahun dia udah 66. Dulu. Saya ngantarkan ke kamar mandi, saya ngantar kamar mandi. Ya Allah. Ora koyo kiai saiki lho padahal waktu masih tahun 66 Bu nggih. Jadi sampai begitu biar usulnya NU ini bisa diterima. Itu diriyadhoi. Tidak hanya segala sesuatu apa yang dilakukan ini. Jadi itu riyadhah ini ya. Itu adalah merupakan satu apa ya senjata untuk NU. Juga dulu sebelumnya itu saya masih kecil juga ya dalam masalah yang dihadapi WNI. Mungkin baik itu di dalam perjuangan untuk di dari Sampak itu ada bilang induk dari Kapata santri-santri suruh baca Buddha di masjid. Oh nggih. Buddha di masjid
santrinya belum sampai 1000. Nggih. Nah, itu kemudian ibu ini suruh beli ketan berapa kintal di rumah. Kalau sudah pagi ini ngekom ketan, sore didang dibungkusi. Dipulurannya arek-arek pondok. Tapi burdan kono masjid. Sedakoi. Jadi ora sedako, gak kon wiritan to. Lalu saiki mau santrine ewon piye lan saiki. Nggih. Ya Allah, nggih. Jadi gitu. Engko aja leren-leren gak wis mulai. Sabar. Ngoten nggih. Berarti seluruh hidupnya itu untuk perjuangan lahir batin, Bu. Jadi tidak hanya ngurus ini tapi sampainya ya sama-sama ya dibantu ya sendiri ya. Itu kejalan saya seperti guru cetak saya masih menang seperti itu. Jadi dalam hal ini memang ama itu juga harus zikir wirid riyadhah amalannya orang NU itu tidak boleh lepas nggih Bu nggih. Sampai sekarang sampai kapanpun. Ya kemudian sehingga tradisi NU sudah masyarakat dan pemriasinan, mila, nonakipan, Quran. Sekarang sudah meluas di kalangan atas juga nggih Bu nggih. Jadi ini memang ada kemudian yang khusus ya. Ini adalah burdah itu yang sudah dimasyarakatkan sudah terkenal menjadi burdahnya Wahab. Karena itu saya mendengar tidak dari Abah, tapi saya mendengar juga dari kakak saya. Kalau burdah ini sudah ditirakati Abah di Mekah. Tapi saat bumi itu Abah ini kesulitan waktu di Mekah. Adiknya yang namanya Bodija, yaitu Sri, itu waktu di Mekah itu hilang paspornya atau gimana, sehingga dengan imigrasi itu ada masalah. Nah waktu itu kan masih Belanda ya, jadi Indonesia perkara ini. Abah bagaimana untuk bisa mengatasi jadian semua payah mungkin ya dengan tidak sebagainya. Kebetulan ketemu dengan HR Baswedan gitu, temannya. Terus dia siapa? Yang namanya itu ada Baswedan itu neneknya Alis Baswedan. Oh nggih. Jadi neneknya Alis itu dulu akrabnya Abah. Nah itu ketemu di Mekah. Loh kok Wahab di sini? Terus menyampaikan ketemu ada masalah-masalah disampaikan, kemudian dibantu sama Polisi Baswedan. Sehingga selesai urusannya. Ini harus finansial pun kekurangan dana pun juga dipinjami semuanya. Beres. Begitu luar biasanya pengaruh burdah nggih. Jadi untuk kita saat kesulitan. Nggih, saat kesulitan jangan lupa baca. Jadi jalan keluarnya itu oleh Allah. Bu terkait burdah nyuwun sewu pripun pengamalanipun nggih. Itu memang ada kaifiahnya. Kalau saya tahu juga dari ibu saya punya Wahab, Wabah, tawasul dulu, tawasulnya pada Rasulullah SAW, sebuah beribadat Zatul Qadir Jailani. Yang selanjutnya pada yang punya sholat burdah, yang ngaram sholat burdah itu yang Ibnu Abisyiri. Nah itu hanya dan pada orang tua dan hajatnya. Nah itu kemudian ada mulai asalnya. Ada yang sampai ada yang biasanya dan 3 kali, ada 11 kali. Kalau Dak Wahid menyampaikan 11 kali gitu nggih. Nah kemudian Habibnya ini ya akhirlah kalau membuat harian ya mau 100 ya berapa, tapi kalau hajat besar ini minimal 1000. Ya makanya ini 1000 kalau bisa jamaah juga bisa. Kalau jamaahnya itu 50 ya 1000 dibagi 50 jadi walaupun berapa kali bisa dilakukan sendiri, untuk sendiri juga bisa. Oke. Jadi dalam hajat ini tidak hanya untuk perjuangan organisasi saja, untuk cara pribadi tidak bisa.
Katanya kok ingin anaknya ini ujiannya mau lulus, kok ingin anaknya punya rumah, misalnya belum dapat kerjaan, apa. Malah kita tawasul baca Miftahul Munahajat. Nah setelah itu, setelah 1000, ikan nolaya sol ditutupnya itu 3 kali, burdah wal habibnya 1 kali. Baru ya Rabbi bil Musa. Bisa baca doanya. Kemudian jam untuk baca surat. Hingga waktu saya mau maju wakil bupati, bikin maju bupati tahun 2013 sampai 2018 itu wakil bupati ya. Kemudian saya mau diingetin sama Kiai Jamal, nyai budaya bawah hab niku lho digerakno tenggene muslimat. Jadi saya sampaikan pada jamaah untuk mengamalkan Allah siapa. Jadi itulah yang saya lakukan namanya demi kita semua bahkan ini tenang bilang untuk tamar ini kita sudah ada khusus. Nah kalau 35 aktivitas beras semua river yang ada di Baru Irung ini sudah mengamalkan habis maghrib serentak baca burdah. Nah, kalau nanti ada 51 ribat, ya sudah 51.000 setiap malam. Ini muslimat Jombang sudah saya instruksikan. Untuk waktu pelaksanaan burdah niku bebas atau ada waktu-waktu yang ditentukan? Bebas nggih. Semakin hajatnya semakin besar wal habibnya Hajatnya. nggih. Ibu pangapunten niki di muktamar yang ke-25 yang ke-25 Mbah Wahab kan terpilih lagi sebagai Rais Am nggih. Ngapunten nggih. Ke-25 ini yang di sini 35 nggih. Mbah Wahab terakhir itu 25 nggih. Nggih. 35. Nggih, itu kan di 25 setelah Mbah Wahab terpilih sebagai Rais Am 4 hari setelah itu beliau kapundhut wafat. Nggih, Ustaz nggih leres nggih. Tidak sudah mengikuti penutupan. Ngoten nggih. Oh, ngoten. Mungkin kenangan Ibu di hari-hari terakhir niku, Bu, sebelum wafatnya beliau. Jadi memang Abah ini alhamdulillah juga diperiksa sama dokter Widya. Alhamdulillah baik semua. Bisa sampai usia itu enggak pernah sakit dan alhamdulillah juga tidak pernah masuk rumah sakit. Sehat. Kemudian ada waktu itu memang sudah kayak payah begitu nih. Nyun Sewu yang sering dimakan saya. Saya dari Jakarta. Kalau malam itu beberapa hari sebelum wafat itu malam habis sholat isya gitu malam-malam itu kadang sering berbahasa Arab sendiri di kamar. Ya kayak berbicara sama ada tamu. Bahasa Arab. Terus ibu mau keluar bangun. Kok hentikan diri. Saya masuk. Nah, dalam bercerita. Oh iya semua udah ya. Itu sering. Jadi kayak ada tamu yang terus semangat berbahasa Arab itu. Beberapa salamat berapa kali gitu. Nah, kalau saat jam berapa ya Kak? Sebelum sekolah gitu nggih. Abah itu ya sare ya kayak besar sedo sebelum tamar itu. Udah kumpul semua ponan-ponaan, ada Yaman ya Fatih, karena semua udah kumpul. Kalau sudah berusaha tipis ngene. Terus celeret ngono. Ya. Apa bilang? Kasih tuh. Oh, ngoten. Kasih tuh saiki. Aku njol pereng. Pereng itu bahasa Belanda kan yo ditunda. Aku nyelok pereng. Ngenteni tanah. Saya tahu. Terus menghentikan lagi. Terus sudah keluar semua. Terus balik pulang kabeh. Pulang-pulang sangat.
nek kate mati iku nek akeh sing nunggu iku bubuk. Ngoten nggih Bu nggih. Itu diurut. Ya Allah. Nah, itu terus sampai dituruti sama muktamar kan. Nah, di muktamar ini kan apa pidato iftitahan. Berarti sudah bisa meminta maaf kepada muntamiri. Oh, Masya Allah. Jadi haknya sebagai pemimpin itu sudah lunas. Iya. Selesai, sudah lapor vital jawaban, sudah minta maaf dan sebagainya dalam tawar itu. Sampai 2 hari atau berapa hari belum selesai udah tindur. Selesai bentuk saya udah kundur. Nah, detik-detik wafatnya itu memang hanya 3 orang jenunduk nih. Jadi apa salat subuh itu tidur terus kayak sare tok. Tiduran sare. Nah, terus apa sih Bali karo nyanyi. Bu nabamu kok menengahi. Terukna nyuro. Mau nyuro tak telepon. Terus pagi ya, tapi jam berapa ya? Jam 1 itu. Terus umum datang. Jadi posisi kan kamare majepe kamar itu kan mantep ngene ya. Bawah hati yang amat. Jadi dipaniki. Dalem ngene dipatos marono ujure apa iku pengitambon. Ya si panik. Nggih. Terus dira datang asale mak iku dinarakno jejere sirahe. Terus aku lungguh di bawah pas kaki. Oh dinas bubuk. Terus begitu dira datang ibuku ngomong, "Roh aku tak munggah ya ke depan." Nggih. Akhirnya yang sebelah kirinya ini mat di atas nunggu kursi, saya nunggu kursi pas kaki. Han pernikah tuh. Ya sare tok bisa. Terus ibu ingin aku tak adzan ya roh. Diadani di telinga, diadani la ilaha illallah terakhir la ilaha illallah. Ya. Saya tahu persis, tapi yang nunggu iya patiku yo gak tahu nunggu wong sedo yo. Jadi ya sare biasa. Subhanallah. Sampai Kandan ya bang, ya. Ya dari telinga di telinga. Subhanallah, begitu gangkangnya. Alhamdulillah ya Allah. Nggih. Ibu, ini pertanyaan terakhir Ibu. Nggih, apa pesan Ibu untuk peserta muktamar ini? Saat ini untuk harapan saya kepada para muktamiri bahwa umat, masyarakat, dan bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan berat. Tekanan global dan desakan korporasi yang kuat. Untuk itu di tanah tempat lahirnya leluhur Nahdlatul Ulama, pendiri NU, saya mengajak semua para mutangin untuk menata hati, niat hikmah, dan kembali melanjutkan roh perjuangan di mana para pendiri Nahdlatul Ulama, yakni menjawab persoalan umat dan kedaulatan negeri tercinta. Itu harapan saya. Mudah-mudahan muktamar ini melahirkan putusan-putusan dan menjadikan tokoh-tokoh yang memang benar-benar itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan perjuangan para sundikur, para pendiri betul dan bermanfaat untuk semua, baik itu agama Nusa dan Bangsa, terutama pada dan yakin agar supaya terus kuat untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama sampai kapan. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Nyai Hajah Munjidah Wahab. Matur nuwun Ibu atas waktu dan cerita-ceritanya
Mugi Ibu senantiasa sehat. Nggih, amin. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Munjidah Wahab itu tidak hanya menjadi catatan sejarah saja, semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk terus meneladani nilai-nilai yang telah diwariskan oleh Mbah Wahab seperti kesabaran, perjuangan, dan keikhlasan beliau. Semoga muktamar berjalan lancar. Saya binti Muslihah mewakili tim yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.